Bismillahirrahmanirrahim. Coba tunjukkan ke saya lah, satu saja literatur ilmiah bahwa Abraham dan juga Musa pernah nyembah Yahweh. Apa mereka kenal Yahweh? Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Saya sudah kasih data kemarin. Ya, apa betul mereka menyembah Tuhan mereka itu Yahweh? Apa betul nih karena bisa buktikan ketika Abraham berdoa? Udah belum? Ya, Yahweh. Panjang kali kayak ceramah udah kayak apa juga. Yang saya tanya, yang ditanya apa gitu loh. Udah saya jawab tadi. Bahwa Allah tadi Nabi kamu bilang mengutus Nabi Lut. Di mana? Coba tunjukkan dulu Nabi di dalam Quran. Nih, tar. Jangan kejang lah Mika, santai lah, jangan marah-marah. Karena kamu panjang banget gitu loh. Udah gitu marah-marah lagi. Berarti mana marah. Karena iya, kayaknya apa banget dendam banget sama orang Israel ini. Padahal nabi-nabinya orang Israel. Enggak. Siapa yang marah sama Israel? Israel mah kesayangan aku. Israel kan nabi aku. Aku ya udah, marahnya kepada Bani Yahudi. Kalau Yahudi itu kan keturunan. Iya, tadi kamu bilang tahap-tahap. Itu kan mulai kan. Loh, Yehuda kan berzina dengan Tamar sama orang Israel. Astagfirullahaladzim, kok Mika nggak tahu ceritanya? Ya udah, Yehuda itu keturunannya. Nggak usah curcol. Jangan marah-marah. Kan aku nggak marah. Jangan marah-marah dong. Kamu tuh jangan ngobrol bla 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 gitu. Tunjukkan dalilnya kalau Allah mengutus Lut. Sabar dulu dong. Ini nih. Apa Sodom dan Gomora. Sabar. Sabar ya Mika ya. Mika nanti nggak cantik kalau marah-marah. Aku nggak marah ya ampun. Itulah paling victim, malah korban pada pelaku. Kok aku jadi ini ya. Quran surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Dia berkata, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyiyah? Nah, Nabi Hud bagian ini menjelaskan kedatangan para malaikat pada Lut dan azab ditimpakan kepada kaumnya Nabi Sodom, keturunan Bani Sodom, orang-orang Sodom, ya. Itu ada. Jadi satu kaum itu dimusnahkan oleh Tuhan, enggak karena mereka itu enggak nyembah Tuhan aja, tidak, tapi karena mereka ingkar kepada nabi-nabi, gitu loh. Mana sih? Spill dulu di layar Al-A'raf 81. Ya udah nih. Al-Araf 81 apa 82? 80 81. Ya, jangan panik lah setiap orang Islam yang jawab ada jawaban dalilnya. Saya kan mempertegas. Iya udah. Jangan panik ya Mika. Nanti kalau Mika panik nanti encok pinggangnya ya. Kan saya nggak panik, santai aja lagi. Iya. Santai ya. Santai. Tenang Mika ya. Emang agak berat kalau diskusi sama Unyun ya akui. Iya, lawan berat ini ya ampun. Iya. Itu pakai kacamata tuh matanya berkaca-kaca. Matanya berkaca-kaca Mika. Jangan tegang gitu Mika, karena mukanya kelihatan tegang Nggak tegang gitu atuh. Udahlah jangan santai itu lah, jangan framing. Kok framing? Nih. Walutan idz qala liqaumi ata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tuh, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kami di dunia ini. Gitu. Jadi nabi kalau ada satu kaum yang hendak dihancurkan Allah, itu diutus dulu peringatan kepada mereka. Tapi kalau ada kaum yang dihancurkan, nggak dikasih peringatan, keji banget tuh, kejam banget Tuhannya itu Mika. Itu informasi dari Quranmu itu yang mengutus Lut itu adalah Allah, itu akurat sesuai dengan. Lah terus maksudnya Yesus gitu yang ngutus dalam Quran. Coba saya tanya sama Mika. Kenapa? Kamu sabar dulu. Ya ampun. Memang Dewa Krishna yang ngutus dalam Quran gitu? Enggak lah ya Allah. Yang mengutus Lut, Amikana jadi Lut itu bukan Allah. Loh, yang mengutus itu adalah Bapak Yod-Heh-Vav-Veh dong. Karena itu sudah tertulis di Kejadian 18. Kejadian 18 sampai 19 di situ ya. Malaikat Bapak Yod-Heh-Vav-Veh yang menolong Lut dan keluarganya. Itu sudah pertama kali ditulis di sini, Uni.
Di mana? Ditulis pertama kali. Di Kejadian 18:19. Nah, di Kejadian 18:19 itu, Kejadian 18:19. Iya. Bapak Yothevave bersama malaikatnya muncul di hadapan Abraham. Lalu Bapak Yothevave berbicara dengan Abraham. Kemudian malaikat Yothevave pergi ke Sodom dan Gomora untuk menyampaikan kepada Lut dan keluarganya agar mereka keluar dari kota itu karena Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan. Yesus nggak itu? Nah, lagi. Jadi mana buktinya kalau Allah mengutus rasul-rasul ke bangsa lain? Oke, Mika mau minta bukti apa? Mika mau minta bukti apa? Iya, karena apa yang kamu bilang Lut? Sementara yang mengutus Lut itu adalah Bapak Yothevave. Di sini sudah ditulis datanya. Saya menawarkan diri. Mika mau minta bukti apa, Dek? Ya itu makanya saya tanya. Apakah minta bukti yang apa? tertulis di dalam Quran saudari itu akurat dengan apa yang terjadi, fakta historis? Ya pasti akurat lah. Kalau Makanya akurat, kenapa justru kitab suci ini yang pertama sekali menuliskan dan memberitahu kepada dunia bahwa yang mengutus Lut, Abraham adalah Yothevave, karena dia mengutus kedua malaikatnya untuk menjumpai Lut di Sodom dan Gomora. Saya jawab di situ Abraham tawar-menawar sama Papa. Ya, tolong tunjukkan dong yang valid. Di mana buktinya kalau Allah itu pernah mengutus rasul dan nabi? Ayo ya, Mika minta bukti apa? Mika minta bukti apa? Ya terserah kamu, buktinya apa? Mana kalau dalil kalau Allah itu mengutus rasul dan nabi? Kalau dalil kan saya sudah tunjukkan tadi dalilnya. Lalu Mika minta bukti apa lagi? Ya udah, artinya ada nggak Allah itu memang secara faktanya dan realnya dia mengutus ada Mika minta yang ini kamu bilang apa? Lut. Sementara Lut itu diutus oleh Bapak Yothevave yang dimana dia mengutus malaikatnya menyampaikan ke Sodom dan Gomora, karena Sodom dan Gomora ceritanya sudah tertulis di sini. Mika ngerti fakta nggak? Arti fakta tahu? Iya, fakta yang benar-benar terjadi di dunia ini bahwa kita bahas ya. Kalau Allah yang mengutus Lut, kenapa justru kitab suci ini yang pertama sekali menuliskan dan memberitahu bahwa ya Lut itu bukan diutus oleh Allah, tapi kedua malaikat Bapak Yothevave yang diutus kepada Lut dan menyelamatkan Lut dan keluarganya. Karena Sodom dan Gomora akan ditunggang. Kalau udah nanti kasih tahu ya. Nah, ada yang lain nggak sih? Ada yang lain? Enggak, kalau sudah selesai nanti kabarin. Kita belajar dulu teman-teman, saya ngajarin Mika bahasa Indonesia ya. Mika, ini arti kata fakta dalam KBBI ya. Saya nggak tahu Mika punya arti fakta dalam kamus lain, kamus rohani Kristen Indonesia, saya nggak tahu lah ya. Tapi saya pakai, karena saya warga negara Indonesia, saya pakai KBBI. Teman-teman perhatikan ya, fakta adalah hal atau keadaan yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Ini fakta. Tadi saya minta sama Mika, kalau Mikana mau mengkritisi bahwa Quran itu bukan fakta, maka temanya adalah apakah kitabmu dan kitab saya itu kalam ilahi, perkataan ilahi atau karangan manusia. Kenapa? Karena kalau manusia bisa berbohong. Kalau pendapat manusia bisa salah. Bahkan pernah nggak belajar tentang arkeologi dan sejarah? Arkeologi dan sejarah itu bisa diselewengkan. Jadi saya ini orang Islam, bukan berkeyakinan kepada sejarah yang diklaim orang adalah sejarah. Kenapa? Yang dikatakan sejarah sama orang itu belum tentu benar. Kenapa? Contoh, ada upaya merubah fakta bahwa Indonesia dijajah sama Belanda sekian ratus tahun, dilihat dari fakta-fakta konkret. Artinya ternyata sejarah bisa salah dan sejarah ditulis oleh pemenang. Kalau Mikana minta kepada saya fakta yang adalah laporan arkeologis tentang Al-Quran saya, hancur kitab Mika, hancur kitabmu, Dek. Kenapa? Jangankan terkait tentang Musa, Abraham, mohon maaf, Yesua saja tidak ada fakta arkeologinya. Saya tunjukin data ya. Ini bukan penghujatan, tapi ini adalah tentang data. Nih, teman-teman perhatikan ya, saya selalu bawa data. Saya tidak suka asumsi liar. Jangankan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu adalah informasi teologi. Kalau minta fakta dan data, diketawain orang ateis nanti. Jangankan Nabi Ibrahim dan Musa, Yesus aja tidak punya fakta arkeologis. Nih, ini kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata seorang profesor. Nih,
Para arkeolog telah bertahun-tahun menggali untuk mencari bukti nyata bahwa Yesus pernah ada. Masalahnya, ini CNN ya Mika, tidak ada bukti fisik atau arkeologi yang pasti tentang keberadaan Yesus. Mika, adekku yang cantik, jangankan bicara tentang Musa. Mika tahu nggak, sampai detik ini para arkeolog, para ahli sejarah itu masih bertanya, apakah Musa ini tokoh eksis atau tidak? Kenapa? Pada saat Mesir kuno itu sudah identik dengan tulisan-tulisan batu, tidak ada satupun arkeologi menemukan fakta bahwa Musa itu pernah tertulis dalam fakta arkeologis. Makanya saya pernah bilang sama RK, yang namanya nabi-nabi dalam buku teologi, kitabnya Yahudi, kitabnya Kristen, kitabnya orang Islam, itu bukan fakta historis. Karena kalau ternyata itu adalah kitab historis, berarti itu bukan firman Tuhan, tapi hasil penelitian. Nah, satu-satunya manusia yang ada dalam kawasan teologi yang terbukti secara historis itu eksis hanya Nabi Muhammad SAW. Datanya mana? Saya tunjukkan, Mika. Ini kalau diskusi sama saya ini pasti dapat data, pasti dapat informasi, ilmu yang ada, bukan asumsi. Karena saya terlarang asumsi menurut agama saya, ya. Tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. Jangan sok tahu. Nah, bukti keberadaan Nabi Muhammad diakui oleh situs arkeologis. Mana itu? Ini di museum ada nih fakta empirik bahwa Nabi Muhammad itu eksis sebagai tokoh, bukan sebagai oknum yang dibunuh ya. Eksis sebagai tokoh. Ini adalah koin, ditulis, diletakkan di museum britishmuseum.org. Ini ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya tokoh ini eksis keberadaannya karena ada di dalam koin yang dituliskan bahwa dia eksis sebagai Rasul dan Nabi. Ini fakta historis. Pernah belajar arkeologi nggak? Pernah nggak belajar arkeologi? Nah, ini prasasti namanya. Prasasti ini ditemukan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Prasasti ini menunjukkan tokoh ini eksis. Kalau Yesus tidak pernah ada, yang ada adalah tulisan dari Tacitus dan Flavius Josephus, bukan tokoh, oknum yang dibunuh. Dan itu juga nggak jelas Yesus mana. Yesus kan banyak. Yesus Barabas, Yesua bin ini, bin itu. Tidak ada data empirik, arkeologi dan fakta yang menunjukkan Yesua itu eksis. Kalau Mika minta kepada saya data arkeologi Musa, jangankan saya, seluruh orang yang belajar arkeologi dan secara sejarah yang sudah bongkar-bongkar prasasti Mesir kuno tidak pernah menemukan kalau ada tokoh bernama Moses. Karena tokoh Moses atau Musa ini bukan fakta sejarah, tapi fakta teologi diakui oleh orang beragama. Gitu. Paham ya, Dek? Paham ya? Paham dong? Ya, paham. Paham. Ya, paham. Ya, paham, Bos. Nah, kalau begitu saya mau tanya. Terus yang di dalam Quranmu ada di situ Nabi Musa. Itu bangsa mana? Diutus ke bangsa mana? Baik. Dengarkan saya saudariku yang cantik berkacamata. Ya udah jawab aja. Aduh, santai lah. Nabi Musa di dalam Quranmu itu Bani mana, bangsa mana? Kan kamu bilang Nabi Musa itu bukan tokoh historis. Dia diutus ke Bani Israel. Masih Mika? Katanya tadi Nabi Musa orang Israel itu tidak tokoh historis tapi tokoh teologis. Cuman ya kamu? Iya betul. Tapi di dalam kitabmu ada Nabi Musa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria. Nah itu semua orang mana itu? Bangsa mana itu? Ya kalau Nabi Musa kan sudah saya jawab, Bani Israel. Orang Israel. Nabi Zakaria juga Bani Israel. Jadi kamu mau mengatakan kalau isi kitabmu itu tidak sesuai dengan fakta historis? Kena sekap Mbak Dedia. Haleluya. Kalau fakta kamu mengatakan jangan ketawa Nabi dulu. Musa ini itu kalau ada, Uni bukan sudah tokoh nyata. Ternyata dalam kitabnya ada Nabi Musa, ada Nabi-Nabi Israel. Berarti kamu itu ya kan menampar mukamu sendiri, Uni. Enggak lah, kok menampar? Saya mengatakan kamu kan bahwa
Iya, referensi Nggak, dari gantian. orang-orang yang tidak percaya kepada Musa atau kepada Yesua. Kamu kan membantah mereka itu tokoh historis. Sementara dalam Iya, kitab betul. Al-Quran ada Musa, ada Zakaria, Betul. ada Yahya. Betul. Kamu bilang itu Betul. diutus kepada Israel. Berarti isi kitabmu itu Betul. nggak sesuai dengan fakta historis dong. Kalau begitu, karena mereka Loh, bukan kok nggak tokohnya. sesuai? Lah kan Kok tidak ya sesuai? Tuhan, tadi kan katamu Alasannya seperti kenapa? itu, Uni. Kan kamu bilang tadi Nabi Musa itu katanya Jangan bukan kejam, tokoh jangan kejam, historis. santai. Tarik napas, tarik napas. Dengar. Panjang lebar ngomong ada- bab. Ternyata hanya satu nggak diizinin saya kalimat menjawab. saja kena Boleh jawab skakmat deh Uni. Di dalam Iya, nggak kitabnya apa-apa. banyak sekali Nggak apa-apa nabi-nabi deh. orang Israel. Kalau menurut Mika saya diskak nggak apa-apa lah, saya ngalah aja. Ya, iya saya jawab dong. lagi ya. Masa Iya, kamu iya, ambil Mika hebat, Mika hebat. referensi Boleh nggak dari nih? orang-orang yang Boleh nggak? menyangkal Tuhan Yesus Hamasiah Wah, dan nggak menyangkal Nabi Musa ya orang Boleh Israel. nggak nih jawab nih? Nggak boleh. Loh, kamu Boleh tadi nggak kan sudah panjang lebar ngomong sana, Oh, yaudah, panjang sana. Sementara dalam katanya saya kitabnya diskak. banyak nabi-nabi. Ya udah. Betul, karena itu bukan Ya, fakta kalau sejarah, betul. karena itu adalah kalam ilahi. Ya udah, ya udah. Al-Quran adalah firman Tuhan. Al-Quran adalah informasi dari Tuhan. Kalau Nabi Muhammad menggali-gali dapat informasi, itu namanya asumsi. Sama seperti maaf Paulus Oke, ya. Oke, Paulus jawab dulu, dan penulis Uni, kitab Uni. Lukas. Jangan kejang-kejang, jangan ini dulu. Jangan Kok apa? kejang? Iyalah sampai bawa Paulus lah Makan segala lama. macam. Gini, Kok nggak boleh kalau bawa Paulus, memang ah? isi kitabmu itu sesuai dengan fakta historis, lalu tunjukkan literasinya. Kalau pernah ada yang bernama Musa diutus kepada Bani Israel, diutus oleh Allah. Oke. Ada nggak literasi dari orang Israel itu sendiri atau dari tulisan Nabi Musa itu sendirilah ya, atau pengakuan dari Musa Oke. itu sendiri pernah diutus oleh Allah? Ya silakan jawab. Oke, saya jawab. Karena kita Oke. bahas Nabi Musa karena dia Ya, fenomenal. Oke, ya, oke. Saya jawab ya. Menurut orang Yahudi ya, Mika ya. Menurut orang Yahudi ya. Saya kasih data ya. Ini Mikana minta menurut Dari orang Yahudi, Nabi teman-teman Musa, ya. dari Nabi Musa itu sendiri mengaku Iya. dia diutus oleh Mika, saya mau jawab nggak Allah. boleh, Ya, silakan, udah, gimana silakan. sih? Nabi Musa Boleh nggak? mengakui di dalam tulisannya Boleh nggak sendiri nih? diutus oleh Allah. Ya silakan. Nabi Musa. Loh, emang ada catatan Nabi Musa, Mika? Loh katanya Nabi Musa diutus ke Bani Israel. Ada di Al-Quran. Kalau di Al-Quran banyak Nabi Musa Ah. mengatakan bahwa dia adalah Oh, jadi Rasul. orang yang Israel minta ini pernah di buku punya mana? nabi namanya Nabi Musa diutus oleh Allah. Oh iya, jelas. Iya. Iya, ya udah silakan tunjukkan dalilnya, datanya. Oke, saya tunjukin datanya menurut orang Israel ya. Bentar. Jangan marah-marah lah, Mika, nggak asik loh marah-marah. Saya takut kalau dimarah-marahin sama Mika. Nih, dengarkan baik-baik. Mika minta orang Yahudi memvalidasi bahwa Musa diutus oleh Allah ya guys. Ini dia. Saya orangnya Itu pakai siapa data itu? Orang terus, Yahudi Mika. mana itu? Orang Yahudi mana? Lo katanya Ya lagi udah Yahudi. tunjukkan dulu. Heeh. Ini boleh nggak sih saya jawab? Iya. Boleh. Pakai data ya. Nggak kayak Mika dari tadi asumsi mulu, nggak pakai data ya. Boleh ya. Gak pakai data katanya. Nih, ini sarapan pagi. diganggu Sarapan lagi. pagi ya? Nah, Itu sarapan lagi nggak pagi. boleh. Nih, ya iya. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh namanya Rabi Sadia Gaon Ben Joseph. Dia mengatakan bahwa Bentar dulu. Yod-Heh-Vaveh itu Allah bukan Yeshua. Ini Allah. Loh, kok gitu Mika? Ini loh Mika datanya. Rabi Sadia Gaon, tafsir Rasak, Genesis 1, ternyata Tuhan yang mengutus Yeshua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Rabi Yahudi. Sekarang tunjukkan satu Rabi Yahudi yang mengaku bahwa Tuhan Yahweh adalah Yeshua. Ganti ya dong cekeran. Itu rabi orang mana? Rabi Silakan Yahudi. Ya udah, Loh. karena gini, itu orang Yahudi. Kalau ada yang berkata seperti itu, artinya dia mengenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23:27 bahwa dia mengganti nama Yod-Heh-Vaveh menjadi nama berhala. Nyerang-nyerang Rabi Loh, dia. ya iya dong. Tunjukkan Ya udah, data gini aja, Rabi Yahudi pernah mengatakan Yahweh adalah Yeshua. biar lebih valid. Tunjukkan dalilnya, datanya dari Nabi Musa pernah mengakui diutus oleh Ada. Allah. Kenapa orang Yahudi itu, Ada. orang Yahudi yang melanggar firman Elohim itu masa Ada. mengganti nama Yod-Heh-Vaveh Ada. menjadi Allah? Ya kan, sungguh nekat. Sejak kapan nama Tuhan itu Yod-Heh-Vaveh? Saya tanya. Yeremia Tunjukkan di dalam- 23:27 akan ada Sabar yang merancang dong. melupakan namanya demi berhala.
demi Baal. Mika jangan Nah, marah-marah, gini kita aja, diskusi. kalau memang betul Allah mengutus Nabi Musa ke Bani Israel, mana pengakuan Nabi Musa itu sendiri dalam tulisannya beliau diutus oleh Allah kepada Bani Israel? Silakan. Dah, Mika dengarkan saya baik-baik, jangan berulang ya dek ya. Jangan diulang ya. Udah tunjukkan datanya. Belum jawab, diganggu. Saya jawab nih. Ya. Saya akan transfer duit 1 juta Udah buat nggak- kalian. Duit bukan cuma kayak gini ada 1 kalau- juta, jangan sombong dong. 1 juta, 1 juta. Enggak sombong, masa bagi-bagi duit dibilang sombong? Iya, nggak usah karena pakai 1 sombong, juta merendahkan aja orang yang sombong. punya. Merendahkan orang yang cuma punya duit 1 juta, Mikana parah. Iya Allah. Ya udah, Ih, kamu tahu-tahu nanta-nanta cuma- pakai duit sih. sombong. Ya udah gini aja. Ya, karena saya Kalau mau memang berbagi. betul Saya mau Allah beli mengu- data. Saya mau jawab gimana, mau jadi potong-potong. Saya kan orang Islam, boleh bersedekah dan berzakat termasuk kepada Oten. Apalagi saya mau beli data. Saya tidak mau. Oten, aduh ya Allah, diganggu mulu Udah. nih. Enggak. Udah gini aja, tunjukkan Buat seluruh- data kalau Iya, betul ini. isi kitabmu itu sesuai dengan fakta historis. Ini. Ada nggak pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri pernah mengaku diutus oleh Allah? Mika, kan saya sudah bilang, saya akan kasih uang 1 juta buat seluruh manusia di ujung kulon, di ujung manapun berada, jika mampu menunjukkan satu saja buku yang pernah ditulis Musa. Musa tidak ada bukunya di dunia ini dia menulis mengaku aku diutus Allah. Ada di Al-Quran, ada. Di Al-Quran banyak dalilnya. Bahwa Allah berfirman kepada Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kalau dalam kitab karangan manusia ini tulis Itu di zaman tahun Septuaginta, 14 itu kan? nggak ada. Tahun 14 kan? Iya betul. Nah, tahun 14 coba kamu baca dari ayat 9 sampai 14. Coba kamu baca. Ya, kenapa di situ? Tahap Iya. 14. Iya, ayat 9 sampai terus? 14. Coba kamu baca dulu. Oke. Ntar. Udah lari lagi ya Mika ya. Nggak bisa menjawab. Ya mana orang Yahudi yang mengatakan Yahweh itu Yeshua. Nggak dijawab. Nggak Ya, asik Mika nih. Mika ini Ini cuma beraninya para ngelempar. rasul Rabi Yohanan. Mana? Rabi Mana Yohanan. Yohanan mengatakan? Mana Loh, Yohanan di kitab mengatakan di kitab bahwa Yahweh Injil. Yeshua? Ya di kitab Ya, Injil. mana? Mana? Ya udah tunjukkan dulu dong, tunjukkan dulu. Iya. Baca udah. dulu, baca Apa dulu. tadi yang tuh. bilang Baca dulu. lah, minta tolong. Kayak ini nuduh Ya, baca minta dulu tolong itu. lah. Ya. Quran tahap surat Toha ayat berapa? Ayat berapa? 9 Mika? sampai 14. 9 sampai 14. Saya bacakan ya. Yohanan nyembah Yesus kapan itu? Maaf. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Tuh. Wa hal ataka hadisu Musa. Wah, ini bukti kalau Nabi Musa dikirim sama Allah dong. Nih, dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tentang Musa? Isra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ketika ia melihat api lalu berkatalah ia kepada istrinya, berhentilah, sesungguhnya aku ada melihat api, semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Lanjut, sampai ayat berapa nih? Saya suka disuruh baca Quran di rumahnya Kristen nih. Iya, 14. enggak apa-apa. Falamma atahanu di ya Musa, maka apabila ia sampai ke tempat ia mendatangi api, ia dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ini nggak panjang, sorry salah. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ayat 13. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang engkau wahyukan. Nah, ini bukti kalau Musa diutus Allah. Ini kok Yahweh? Yahweh mah nama baru.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Allahu Akbar. Wah, bukan Yahweh, Mika. Yesus belum ada ini. Mana mungkin Yesus Kristus Nabi Musa. Orang Yesus saja manusia. baru Tolong panggil dilahirkan. nama dengan benar dong. Ini kan Yeshua. Ya, maaf. Itulah Ini kamu bukan tuh Yeshua yang terlalu ini ngotot. sih. Iya, minta Bukannya maaf. Kan ingat. kebiasaan sama otot. Jangan Ya marah udah. lah, Mika. Bukan marah, aku ngingetin. Iya. Yeshua kan baru lahir di abad pertama. Ya Masih udah zaman baca, Nabi nggak Musa. usah ini, Udah. nggak usah. Udah dibaca semua, udah. barusan. Oke. Udah. Apakah di tahap 9 sampai 14 ini ini akurat apa yang pernah dialami oleh Nabi Musa itu sendiri orang Bani Israel? Bukan cuman akurat, Oke, karena gini, baik. Ini tulisan Nabi Musa bukan ya? Bukan tulisan Nabi dong. Musa. Itu kan bukan. Oke. Emang Al-Quran kayak Bible karangan orang? Bukan. Nah, itu Al-Quran mulai itu ini. kalam ilahi. Jangan ini dong. Kita buktikan yang mana karangan, yang mana kopas. Oke, boleh. Kita akan tunjukkan di sini. Boleh. Yang Al-Quran mana itu karangan dan mana ilahi, kopas. bukan karangan manusia. Karangan atau kayak kitab kopas. Lukas. Iya, kita akan tunjukkan teman-teman kitab siapa sebenarnya yang karangan dan kopas ya. Jadi di tahap 9, tahap ayat 9 sampai 14 ini kisah Musa. Yang dimana di ayat 10 kan di situ di Musa melihat api dan disuruh tanggalkan itunya apa itu? Iya. Karena yang dia pijak itu suci katanya kan di situ toh. Tanggalkanlah Iya, kedua betul. terompahmu, yaitu di 12. Tanyanya apa buruan nih? Enggak Sebentar, sabar. sabar. Sabar, Sabar. Karena begini ya. Semangat nih. Kenapa? Oke, jadi isi tahap 9 dan 14 ini mirip kisah Nabi Musa di Keluaran 3. Di Keluaran 3. Nah, kalau ini saudara-saudaraku, ini tulisan Nabi Musa itu sendiri. Pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri. Ini saya tunjukkan dalilnya saudaraku ya, saya bacakan ya. Jadi kita akan belajar siapa sebenarnya kitab siapa yang karangan dan kopas ya. Jadi ini Keluaran atau kitab Semot ini tulisan Nabi Musa itu sendiri, pengakuan Nabi Musa itu sendiri. Saya bacakan ya. Adapun Musa, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya seorang imam di Midian, dan dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun dan sampailah dia ke gunung Elohim yaitu Horeb. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar, dan dia melihat dan tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Musa berkata, aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya, dan Elohim memanggil ia dari tengah-tengah semak berduri itu dan berkata, Musa, Musa. Dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah kudus. Dan lagi dia berfirman, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Dan Yahweh berfirman, aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan orang Het dan orang Amori dan orang Feris dan orang Hewi, ya. Jadi di sini Nabi Musa diutus oleh Bapa Yahweh. Jadi kronologinya jelas. Kenapa Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb? Karena Bapa Yahweh mau menjumpai Nabi Musa untuk menyampaikan bahwa dia akan mengutus Nabi Musa untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan orang Mesir. Sehingga di sini Nabi Musa kan bertanya nih. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa,
Aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi di sini teman-teman, sudah ditulis duluan. 1500 tahun sebelum Masehi, sudah ditulis di Keluaran 3. Dan apa buktinya? Bapak Yahweh juga berfirman kepada Harun. Ada yang mengkonfirmasi bahwa memang Nabi Musa itu ditulis oleh Bapak Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, bukan diutus oleh Allah. Lalu ribuan tahun kemudian muncul kitab dari Arab, yang dimana isinya hampir mirip sama kisah Nabi Musa yang berjumpa sama Tuhan, yang dari semak belukar ada api. Ada suara keluar dari api itu, disuruh tanggalkan kasutnya. Tapi di kitab mereka malah namanya jadi Allah. Sementara apa yang dalam Nabi Musa itu, dia itu berjumpa sama Bapak Yod-Heh-Vaveh, Bapak Yahweh, bukan sama Allah. Jadi dari sini kita bisa menilai sebenarnya kitab siapa yang karangan dan terindikasi kopas. Ya. Sebab Keluaran 3 itu tulisan Nabi Musa itu sendiri. Dan dikonfirmasi oleh Nabi Harun, bukan Nabi Harun, Imam Harun. Karena Bapak Yahweh juga berbicara kepada Harun, Harun itu diutus untuk bersama dengan Musa melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, dari sini bisa kita nilai informasi kita mengenai Musa itu seperti apa? Kok bisa jadi beda ceritanya? Sementara kitab suci ini sudah terlebih dahulu memberitahu kepada kita yang ditulis Nabi Musa itu sendiri. Pengakuan Nabi Musa itu sendiri bahwa Yahweh lah yang berfirman kepada Musa, bukan Allah. Mika sudah selesai. Oke. Terima kasih Mika sudah memberikan kitab Keluaran pasal 3. Kalau Mika nggak ngasih ayat ini, dari tadi saya lupa bawa ayat ini. Tapi saya bersyukur dan terima kasih kepada Mika yang cantik telah membawakan ayat ini sebagai bukti bahwa Bible tidak ditulis oleh Musa. Makasih banyak Mika. Duh Mika, untung Mika kasih, kalau nggak saya nggak ingat bawa ayat ini. Ya, makasih banyak ya Mika ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini perhatikan baik-baik bagi yang berakal, bagi yang memiliki pikiran. Mikana mengatakan Keluaran pasal ketiga nomor 1 ditulis oleh Musa. Mika bisa bahasa Indonesia enggak? Pernah belajar mengarang nggak dulu waktu belajar bahasa Indonesia? Masa penulisnya itu adalah penulis orang pertama itu merujuk kepada orang kedua? Adapun Musa, kalau memang Musa yang menulis, bukan adapun Musa, adapun saya biasa mengembala kambing dan domba Yitro mertua saya imam Midian dia. Sekali ketika saya menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, masa dia menceritakan dirinya sendiri dengan sudut pandang orang kedua? Ini bukti kalau bukan Musa yang mengarang kitab ini, tapi orang lain yang menceritakan tentang Musa, lalu membubuhkan nama Tuhan itu Yahweh. Padahal dalam Septuaginta tidak ada kata Yahweh, yang ada adalah kata Theos. Mana ada, Yahweh ini, Yod-Heh-Vaveh ini baru muncul di abad ke-10. Mika cantik, masa kayak begini dibilang Musa yang tulis, nanti si Mikana bikin tulisan. Adapun si Mikana nggak diterima jurnalnya. Ini ngapain lu Mika? Pasti gitu dosennya bilang. Mika, tuliskan tentang dirimu ya. Iya Pak dosen. Adapun si Mikana, dia suka pakai kacamata live streaming bersama Uniriva. Dia marah-marah kalau diskusi, kalau nggak diturunin biasanya gitu. Udah, jangan framing. Jangan menyerang pribadi. Iya. Enggak, Mikana cantik kok Artinya di sini bukti secara konstruk bahasa, bukanlah Musa yang menulis, tapi orang menulis atas nama Musa, menceritakan tentang Musa. Jadi kenapa tidak ada kata Allah dalam kitabnya orang-orang ini? Karena Nabi kami melalui riwayatnya kemudian disampaikan kepada Ibnu Abbas telah menceritakan dalam kitab Bukhari nomor 2488, wahai sekalian manusia,
kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Nih, hanya Al-Quran yang memuat tentang Allah. Kenapa? Kenapa tidak ada di kitab yang lama itu, kata Allah? Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk. Dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab, nih penulis kitab ini nih, mereka telah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Makanya Mika sudah mengakui nama Yahweh katanya dirubah jadi Theos, jadi Kurios. Itu fakta. Mika aja sudah tahu kalau kelakuan penulis kitab Mika suka ngerubah-ngerubah. Jadi LAI dirubah jadi Allah. Sedangkan kenyataan aja kita bisa lihat mereka suka ngerubah nama Tuhan jadi Allah, apalagi cuma jadi YHWH. Mana itu arti YHWH itu apa? Emang iya gitu Musa panggil ya YHWH, ya Yahweh? Mustahile, karena ini bukan Musa yang menulis. Makanya saya bingung ketika Mika mengatakan, mana dalil Musa mengatakan sendiri di dalam kitab di luar Al-Quran bahwa dia diutus oleh Allah. Ya nggak ada lah, orang kitab Musa aja mana ada. Karena apa yang disampaikan kepada Musa itu Taurat, yaitu wahyu Tuhan. Jangankan kitabnya Musa, Musanya ditolak Bani Israel. Kan Musa udah bilang, selagi aku hidup saja kalian sudah tegar tengkuk, apalagi setelah aku mati kalian akan berlaku busuk, menyeleweng, mengkhianati. Inilah bukti kalau kalian umat Kristen itu menerima informasi tentang Tuhan dari orang yang tegar tengkuk, suka mendengar kabar bohong, suka nipu-nipu. Yesus yang dikatakan anak haram sama mereka, jahat emang mereka itu. Sayangnya kalian dapat informasi tentang Tuhan malah dari Yahudi. Kan mereka suka nipu. Orang Yesus saya dikitakan dari Bajebul, jahat mereka itu. Kami dapat informasi dari Nabi yang tidak pernah berdusta. Namanya dengan benar. Oh ya, maaf. Yeshua. Ya, gitu. Jadi kenapa tidak ada kata Allah di dalam kitab karangan manusia yang nggak tahu siapa menulis? Kan asma Allah itu mulia, Mika. Masa Allah nggak bisa menjaga namanya? Makanya saya tantang kemarin orang Kristen, tunjukkan satu saja bahwa nama Allah pernah dipanggil kepada berhala. Kalau Yeshua udah banyak. Yeshua bin Nun, orang penjahat aja namanya Yeshua. Nama Yeshua mah nama biasa, Mika. Yeshua Barabas tuh penjahat. Dia gantiin Yesus katanya. Padahal dalam kitab Amsal pasal 21 nomor 18, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kristen malah terbalik, orang jujur gantiin pengkhianat. Aneh sih dokternya kalian ini loh. Jadi wajar tidak ada lagi kata Allah di dalam kitab karangan manusia, karena nama Allah itu terjaga dari penistaan. Nggak mungkin lah kata Allah ada dalam kitab yang bercampur dan ditulis oleh orang-orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wajar kalian Yahudi Nasrani nggak lagi menemukan nama Allah dalam Quran, dalam kitab kalian, karena kitab kalian ini bukan firman ilahi, tapi dan asumsi orang. Kalau Al-Quran saya jelas kalam ilahi. Mana ada satupun kitab yang mengaku aku adalah petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana ada orang Islam berantem tentang siapa Allah? Mikana sama Agatha tentang akulah dia aja berantem. Apa iya itu yang disebut dengan petunjuk? Bukan. Yang namanya karangan manusia pasti penuh asumsi, pasti penuh kesalahan, kontradiksi, distorsi, ayat tambahan. Namanya juga manusia penuh dengan kesalahan. Kalau Tuhan yang nggak mungkin salah lah, Mika. Makanya Al-Quran itu adalah kalam ilahi terbukti secara rasional. Karena Al-Quran itu tidak ada kontradiksi dan tidak ada distorsi. Karena Al-Quran adalah kalam ilahi yang terbukti, fakta-fakta konkret ada di dalamnya, terverifikasi oleh saintifik. Contoh, masa Rasulullah SAW bisa tahu isi perutnya perempuan? Emang Rasulullah pernah ngebelah? Ada Quran surah Al-Alaq, surat mengatakan tentang halakah. Ternyata terverifikasi setelah USG. Masa Rasulullah itu belum pernah naik ke langit sebelum dia Isra Mi'raj, dia sudah bisa memberitahukan bahwa nanti bumi itu dan matahari berkeliling melalui sumbunya. Dia kan bukan seorang astronomi itu, bukan. Inilah bukti kalau beliau itu adalah orang yang menyampaikan wahyu Tuhan. Nabi Muhammad tahu kalau nanti Romawi sama Persia bakalan hancur. Lah Yesus hari kiamat aja nggak tahu, katanya Tuhan. Gimana tuh? Banyak lagi perkataan Yesus yang udah terbukti. Belum? Kata Yeshua bilang begini, di antara kita ini ada udah yang belum? tidak akan mati. Ya Tahu-tahu ada yang mati. Ya udah. Artinya Yeshua mah gagal bernubuat. Nah gini nih ya, karena terbukti kitab siapa yang karangan dan kopas, karena yang pertama sekali menuliskan tentang Nabi Musa yang berjumpa sama Bapa Yahweh, bukan berjumpa sama Allah, adalah kitab suci ini. Nah, kenapa di situ di Keluaran 3 Nabi Musa disebutkan ya Musa, adapun Musa? Karena memang kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu itu menuliskan atau
mengatakan atau menceritakan tentang siapa itu Yeshua HaMashiach adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Makanya kebanyakan nabi-nabi itu kalau menulis firman Tuhan bukan aku ya. Karena aku adalah aku itu hanya Bapa yang berfirman seperti itu. Sebab di Keluaran 3 atau kitab Torah itu menuliskan siapa itu Bapa, apa itu firman-Nya, apa yang pernah terjadi, apa perbuatannya. Sehingga hanya Bapa Yahweh lah yang berkuasa. Makanya di situ di Keluaran 3 ada pun Musa. Untuk juga menceritakan atau untuk menjelaskan secara ya eksplisit bahwa Musa itu yang bertemu sama Yahweh. Itulah kenapa dikatakan di situ ada pun Musa. Sebab Nabi Musa itu sudah diperintahkan oleh Bapa. Jelas-jelas ada perintahnya, yaitu untuk menuliskan firman-Nya, ada jelas-jelas. Jadi kalau ada orang yang menolak, ya silakan saja. Tapi jelas-jelas perintah Bapa di Keluaran 17:14. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab. Disuruh tulis, ada perintahnya disuruh tulis. Artinya apa yang pernah dilakukan oleh Bapa kepada Bani Israel, kepada orang Israel, disuruh tulis. Makanya Nabi Musa itu menulis kitab. Dia penulis kitab Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi apa yang ditulis Nabi Musa, apa yang dialami oleh Nabi Musa, kemudian ribuan tahun ada juga kitab dari Arab menuliskan tentang Musa, tapi ceritanya jadi berbeda. Bahwa Allah yang datang menjumpai Nabi Musa. Sementara Nabi Musa mengakui dia berjumpa sama Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, bukan berjumpa sama Allah. Bahkan banyak nabi-nabi dari Israel, tidak ada satupun yang mengakui mereka itu berjumpa sama Allah. Kalau si Uni ini bangga ya, kalau nama Allah itu terjaga terus-menerus. Tuhannya orang Hindu pun sama, diterjemahkan kitab mereka ke berbagai bahasa di dunia ini, sama nama Tuhannya. Begitu pula Buddha, pokoknya agama-agama lain. Ketika kitab mereka, buku mereka diterjemahkan ke berbagai bahasa, nama Tuhannya tetap sama. Tetapi memang hanya kitab suci dari Israel ini loh. Hanya ini satu-satunya di seluruh alam semesta ini. Ketika ini diterjemahkan ke seluruh dunia, nama Bapa diganti. Karena apa? Karena Bapa sudah menubuatkan. Ya, Bapa itu maha tahu bahwa akan ada yang merancang melupakan namanya demi Baal, demi berhala, yaitu Yeremia 23:27. Sehingga Bapa mengetahui apa nanti yang akan terjadi masa akan datang, karena dunia ini sudah dipengaruhi roh kegelapan. Diam dulu sayang. Stop. Jangan berisik dulu sayang. Jadi si Satanos itu kan malaikat yang pernah tinggal di sorga. Dia tahu siapa itu sang pencipta. Siapa itu sang pencipta yang sejati? Dialah Yahweh Yeshua HaMashiach. Makanya dia menghasut para penerjemah untuk mengganti namanya. Makanya setan ini pintar memainkan perasaan dan pikiran manusia. Udah nggak apa-apa, terjemahkan aja namanya jadi ini, sama aja. Padahal dia nggak sadar kalau dia sudah disesatkan oleh si Satanos. Karena apa? Si Satanos ini nggak mau kalau nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach ini disembah, dipuji oleh seluruh dunia ini. Karena apa? Dia ingin menyamai yang maha tinggi ini, ya. Sehingga hanya kitab suci dari Israel ini. Tapi Bapa kan sudah menubuatkan, makanya itu terjadi. Itulah kenapa saya bangga. Oh ya, terjadi apa yang dinubuatkan oleh Bapa itu terjadi. Bahwa memang para penerjemah itu telah mengganti namanya karena Bapa sudah menubuatkan di Yeremia 23:27. Tetapi saudaraku, kalau buku dongeng, tokoh dongeng diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia ini, tokoh dongeng di situ tetap sama. Kenapa si Satanus nggak tertarik untuk menyesatkan itu? Kenapa? Itu cuma dongeng, ya kan? Tapi kenapa kitab suci dari Israel ini ketika diterjemahkan ke seluruh dunia, nama Bapa diganti? Karena si Satanus tahu bahwa hanya Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach sang pencipta, sang juru selamat yang maha kuasa, ya. Tetapi Bapa juga berfirman, menubuatkan, yaitu Matius 24 ayat 35. Sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi firmanku tidak akan pernah berlalu. Perkataanku tidak akan pernah lenyap. Itulah kenapa memang banyak terjemahan versi dari berbagai bahasa, makna dan intinya tetap sama. Makna dan intinya ya paling, kalau ada terjemahan yang kayak LAI, ada distorsi lah, ada agak gimana gitu, tapi tetap kayak merujuk makna dan intinya sama. Kenapa? Di original teksnya, ya, naskah kitab suci kita ini
tersimpan di Museum Israel. Ada naskah-naskah kitab suci kita yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik, itu ada disimpan di Museum Israel. Jadi, itulah kenapa saya sangat percaya bahwa hanya kitab suci dari Israel inilah kitab suci yang benar, firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ya, tadi si Uni bilang, Yesua tidak tahu hari kiamat. Sementara Yesua adalah Bapa. Ya, Tuhan Yesus Hamasiah adalah Bapa itu sendiri. Karena apa? Yesus Hamasiah berfirman, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Yaitu Yohanan 14 ayat 7. Cuman ini yang kenapa aku penasaran dan bingung selama ini kan. Si Uni ini kan mengimani nabi dari Israel banyak sekali. Tapi kenapa tidak ada satupun nabi dari Israel yang mereka imani, dalam tulisan mereka, dalam kitab mereka mengaku pernah menyembah Allah atau diutus oleh Allah? Why? Udah. Ya, silakan. Oke, saya jawab ya. Baik, saya lagi-lagi pakai data ya, karena saya seorang si paling mahasiswi ya. Jadi kalau bicara tuh pakai data. Izin menanggapi dulu tentang dongeng. Maaf ya Mika, saya bukan menyerang, tapi saya hanya membuka fakta. Teman-teman, ini dari kitab Sabda ya, definisi dongeng dan mitos. Kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah, tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi, cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7 sampai 15 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon ara dapat disebut dongeng. Sebentar, kamu Di dalam kitab itu dari kitab Sabda mengatakan Sabda. bahwa isi kitab ini Iya. dongeng gitu. Dongeng, iya. Oh, itu nggak mungkin. Iya. Coba, aduh, kamu jangan sembarangan. Ya sama kitab Loh, Sabda. itu Mara. yang berkata Jangan sama siapa? saya. Yang berkata siapa? Penulis Itu apa? artikel Yang kamu tunjukkan Sabda. itu apa? Ini Sabda, Alkitab Emang Sabda. mereka yang menulis kitab suci? Emang mereka yang menulis kitab Enggak lah, suci? kan kita kan nggak ada yang bukan. tahu siapapun. Kok marah? Loh, Saya kan tunjukin data. kok nggak ada yang Kok tahu? nggak Kan sudah jelas Bapak Kok berfirman, ganggu? tuliskanlah Ini firmanku. juga ada, baru satu. Ini ada Jelas dua nih. di dalam. Nih. Kamu jangan membawa referensi dari ini Bukan. dong. Dari Loh, ini kan orang-orang dari yang Kristen. menolak Tuhan Yesus Hamasiah. Enggak. Gimana Enggak, sih? ini Kristen. Ini Kristen. Ini Kristen. Saya minta, Kristen. Ini kok Kristen Menurut Kristen suatu mana? dongeng Kamu itu orang membawa Yahudi. orang. Waduh, ini Batu nanti kalau Mika tolak nggak apa-apa, tapi saya kasih data dulu. Tolak aja Iya, nanti, masa- debat aja. kan Nih, sungguh saya lucu bacakan gitu dulu, loh. jangan ganggu. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Cecerkon, bukan saya yang bilang dongeng, Kristen. Mika jangan Ya marah kamu sama jangan bawa saya. referensi dari orang-orang yang ini dong, yang menghujat Tuhan Loh, Yesus itu Hamasiah. kan Kamu kan Loh, kok penulis kitab Sabda dikatakan mereka kan penghujat? bukan mereka yang menulis kitab suci itu. Iya, Lalu nggak kenapa ada yang kamu membawa tahu siapa referensi penulis- dari Loh. orang-orang yang menghujat Tuhan Kan Yesus nggak ada yang Hamasiah? tahu siapa penulis Bible. Emang Loh, ada siapa yang yang- tahu siapa penulis Bible? Karena Bapak Mikana berfirman, jangan gitu, jangan Bapak grogi. berfirman, Jangan tuliskanlah grogi. firmanku itu dalam Jangan satu kitab marah-marah. Yeremia Ini 32. jangan marah-marah. Bapak berfirman Jangan kepada marah-marah. Nabi Yeremia. Ini Ini saya karena tunjukkan. marah-marah. Ya tahu dong Iya, saya siapa tadi penulis disuruh kitab jawab, suci. Karena tapi aku Bapak jawab berfirman siapa? kepada para nabi Siapa tersebut. penulisnya? Siapa penulisnya, yuk? Oke. Nih, Oke, saya tunjukkan ini dulu. loh, Mika. Saya tunjukkan Iya, ada nih. kamu jangan Saya membawa belum referensi selesai. dong dari orang-orang yang menghujat Tuhan Ini Yesus kan Hamasiah. referensi dari Alkitab. Loh, bukan Bukan mereka Alkitab penulis kitab suci Sabda. itu. Bukan mereka Ya, penulis emang kitab kan gak suci ada yang itu. tahu siapa Bukan penulis mereka. kitabnya. Iya, kan gak ada yang tahu siapa penulis Katamu Bible. gak ada yang tahu, tapi Bukan di sini kata ada firman Katolik. Elohim. Kan Mika kan duluan Oke, ini saya Katolik. tunjukkan, Mereka ada- saya tunjukkan, ini Mika saya kok tunjukkan ganggu ya. saya? Tadi Mika ngomong Oh, gak kamu saya membawa ganggu. referensi dari orang yang menghujat Tuhan Yesus Hamasiah. Saya Bukan tidak dari terima dong. Katolik, dari Katolik. Ini dari Katolik. bentar dulu, bentar. Ini jelas nih, ini jelas ya. Yeremia 30 ayat 2, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tuliskanlah bagi dirimu sendiri semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Jadi jelas siapa penulisnya gitu loh, karena Bapak berfirman, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Nah, bagaimana dengan Quranmu? Ada nggak perintah Allah untuk menuliskan itu? Makanya ada dalam tulisan Quran. Ada perintah Allah untuk menuliskan itu. Nah, kepada siapa itu disuruh tuliskan? Ada perintah Allah untuk menuliskan Quran.
untuk menuliskan firman-Nya itu dalam kitab, sehingga ada kitab kalian Quran? Ada Uni. Kamu tolong jangan bawa referensi dari yang menghujat Tuhan Yesus Masiah. Saya tidak mau memakai itu. Kamu ini gimana sih? Diskusi kok bawa referensi dari orang yang menghujat Tuhan Yesus Masiah yang mengatakan kitab suci itu dongeng. Di sini kita diskusi kitab suci dong, dalil-dalil dalam kitab gitu loh. Saya tidak terima kamu membawa dalil-dalil dari orang yang menghujat Tuhan Yesus Masiah. Sedangkan dalam kitab suci ini jelas ya, Yeremia 30 ayat 2, Wahyu 21 ayat 5, Bapa berfirman, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Jadi jelas siapa penulisnya, nabi-nabi tersebut, Nabi Yeremia, Nabi Musa, Rasul Yohanan, dan rasul-rasul yang lain. Tapi saya bawa 3 ayat untuk mewakili semuanya. Tadi sudah jelas ya, bahwa Bapak sendiri yang memerintahkan. Karena saya di-mute, padahal ini waktu saya. Lah, kamu membawa referensi dari orang yang menghujat Tuhan Yesus Masiah, yang menghujat kitab suci. Iya. Mika ya, jangan bawa di sini itu. Jangan bawa di sini. Ya udah, ini kan bukan aku punya jangan bawa Islam. di sini. Jangan bawa di sini. Ini punya Kristen. Ini kan Kristen yang punya. Jangan bawa di sini yang menghujat kitab suci, yang mengatakan kitab suci ini dongeng. Dikatakan penghujat. Masa Katolik dikatakan penghujat? Gini, Unirifa gini aja. Kalau enggak, gini, tunjukkan dalam kitabmu Quran, ada nggak perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya itu? Ada. Kan tidak dilarang. Ada. Boleh kok, Nabi Muhammad izinkan kok menulis. Ada. Nabi Muhammad. Ada. Tunjukkan dalilnya. Dibolehkan. Ya, kalau tunjukkan ada dalilnya kalau wajib. Tuhanmu suruh menuliskan itu. Mikana, nanti Ada. kalau diperintahkan jadi wajib. Ya, ada menuliskan nggak wajib. Ada enggak? Menuliskan nggak wajib. Loh, kalau kenapa ditulis di situ? Adakah perintahnya untuk nulis? Ya kan boleh. Tulis. Emang dilarang? Ya, di mana? Ya, di mana perintahnya? Di mana? Buktinya Nabi Muhammad nggak marah waktu Al-Quran itu. Ya, di mana perintahnya? Di mana perintahnya suruh tulis? Kalau ada perintah nanti jadi siapa wajib. penulis Quranmu? Kalau begitu siapa penulis Quranmu? Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, ada perintah Allah untuk suruh nulis itu. Boleh, ada Nabi Muhammad boleh mengizinkan Ya udah, tuliskan di mana sini ada Nabi Muhammad. Mana perintahnya? Nabi ada. Siapa Nabi penulisnya? Muhammad. Kenapa jadi si Zaid penulisnya? Zaid bin Ada Sabit perintah kenapa sih, jadi perintah tegang? Allah sama Kenapa Zaid. jadi kejang? Kenapa jadi begini? Ya karena kamu dari marah-marah? tadi bawa referensi dari Kenapa penghujat Tuhan Yesus Lah, Masiah. saya punya Saya Kristen, tidak terima. bukan punya Islam. Kenapa Ya jadi mau itu marah-marah? orang Kan siapapun. ilmiah. Mau siapapun Loh, itu. kok malah mengatakan Ya udah, gini aja. nggak boleh bagi. Kalau kamu namanya bilang- egois. Loh, Ikut aku nggak bilang mereka penghujat, tapi sesama Kristen aja dikatakan penghujat. aku nggak bilang Katolik penghujat, tapi kamu membawa referensi yang mengatakan kitab suci ini dongeng. Sekarang gini aja, gini. Kemikiran Ya, jadi kalau- gini. Ya sebentar gini. Kan kamu bilang nggak tahu siapa penulisnya. Jelas-jelas ada firman Bapa kepada nabi-nabi tersebut. Tuliskanlah Kan itu firman perintah itu dalam menulis, satu bukan kitab. pernyataan bahwa penulisnya adalah yang orang yang diketahui. Iya. Gimana sih? Loh, kepada Nabi Katolik Yeremia, aja nggak kepada tahu. Musa, kepada Yohanan. Katolik aja nggak tahu siapa penulisnya. Masa Mikana lebih tahu daripada orang Katolik? Kan Mikana dapat kitab dari Karena orang saya Katolik. tahu dari firman Tuhan ini, saya tahu Itu karena kan bukan Bapa pernyataan memberitahu bahwa ya saya kepada menulis, kami tapi kan itu menurut perintah kitab kepada ini. kita untuk menulis. Iya, Kenapa Bapa Mikana memberitahu. Kenapa Mikana memberitakan perkataan Siapa Tuhan? penulis kitab saya ini? kan Bapa datang memberitahu penulisnya bahwa saya jelas ada penulis perintahnya. Tetapi Mikana Tuliskanlah membawakan firman. data kalau Aduh, Tuhan memerintahkan gila. untuk menulis. Mikana kan gitu. Mikana jadi halus. Katanya mau fighting. Mikana sih ganggu aku untuk menjelaskan. Oh enggak, aku nggak mau lagi kamu bawa referensi yang menghujat Tuhan Yesus Masiah yang mengatakan kitab ini dongeng lah. Tak apa-apa kamu tidak membawa. Penghujat. Itu bukan Karena penghujat, mereka gini. skolar. Siapa yang nulis kitab Quran itu? Kamu bilang si Zaid bin Zaid, ada nggak Sabit. perintah Allah kepada Zaid untuk nulis firman-Nya? Ada. Nabi Muhammad izinkan, nggak Ada nggak? dilarang. Tunjukkan datanya dong. Kalau nanti Tunjukkan disuruh dalilnya. perintahkan nanti malah Kamu diwajib. bilang Kenapa harus diperintahkan? Nanti jadi wajib ditulis. Kan nggak wajib ditulis. Nanti kalau Allah bilang tuliskan, jadi wajib dong ditulis. karena Kan nggak kamu wajib bilang ditulis. nggak Karena jelas yang siapa diwajibkan adalah penulisnya. ikro. Karena yang diwajibkan adalah ikro, membaca, menghafal, bukan menulis. Menulis kamu boleh-boleh membaca aja, apa? nggak dilarang. Membaca apa Iya, kalau begitu? Al-Quran. Nah, siapa yang nulis Quran itu? Siapa yang nulis? Zaid bin Sabit. Siapa yang nulis? Zaid bin Sabit. Ada nggak perintah Allah kepada si Zaid itu? Siapa namanya itu? Diizinkan Nabi Muhammad, tidak dilarang. Oh, berarti nggak ada perintah dari Allah. Ayo. Nggak ada perintah dari Allah. Memang ada Yesus memerintahkan Berarti karena mengatakan namanya Nabi Yahweh itu Yeshua. Tuhanmu. Bukanlah dia Nabi. Dia berkata Terus atas itu wahyu firman siapa? Allah. Firman Allah apa firman Nabimu? Allah. Firman Nah, kalau firman Allah. Allah ada perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya Ya dalam Allah kitab. nggak memerintahkan kok karena maksa. Lalu Kan terus itu nggak kenapa wajib ada seperti itu? ditulis. Lalu siapa menulis kitabmu? Kan nggak dilarang Berarti ditulis. penulis kitab siapa yang nggak jelas? Kalau di sini jelas perintah Penulis apa? kitab Mikana. Tuliskanlah firman Penulis itu kitab dalam Mikana satu nggak kitab. jelas. Yeremia Itu kan 30 ayat memerintah, 2. bukan bukti kalau Kan kita bisa Nabi diperintahkan sama untuk Yesaya. menuliskan Itu firman-Nya. kan cuma data bahwa Ya. disuruh tulis. Ya, Begini nih, Mikana blunder.
Kok saya yang blunder? Kok aku yang tantrum? Minum dulu dong. Minum dulu. Taruh, diam dulu. Diam dulu. Habis Jangan bernarasi sampai dulu kau. batuk dia. Wah, sampai tantrum dan haus gitu dia. Hati-hati pipis lo nanti di celana lo. Udah jangan nyerang pribadi lah, orang minum juga kayak Lah, gitu. Enggak Kok nyerang pribadi kan Uni bilang jangan sampai pipis-pipis di celana. Soalnya Mika udah lagi kamu gak punya marah-marah. etika kayak gini Sin. Debat terus Lo muslim. itu kan bentuk kasih Emang sayang sama Mika. Supaya nanti Mika udah jangan. diam. Kamu itu cerewet banget sih. Ya Mika juga cerewet. Masa aku gak boleh cerewet? Bukan loh, kamu tuh kok sama perempuan kok gitu sih ngomongannya. Lah Kenapa iya, rupanya Mika kalau aku minum tadi kan minum tenggorokan mulu. aku gatal. Gak apa-apa. Nanti Mika pipis-pipis karena Mika dari tadi kejang banget gitu. Ya memang aku itu harus Jangan banyak marah. minum, makanya kamu banyak minum. Iya bagus. Kayak gini ya. Uni Rifa. Iya. Siapa penulis kitabmu? Ada nggak Jadi, perintah Allah jadi. untuk menulis kitabnya? Ya ada nggak Tidak perintah Allah dilarang. kepada si Jabit? Kalau Siapa namanya sih? diperintahkan nanti jadi wajib. Kan nggak wajib. Yang Lalu diwajibkan kenapa adalah ada- ikro. Iya ampun. Jadi penulis kitab siapa yang nggak jelas? Penulis Penulis kitabnya kitab ke siapa? Ikana. Oke, kalau kitabmu Ikana. jelas penulisnya. Anonim. Siapa penulisnya? Jelas. Siapa Zaid penulisnya? Zabit. Ada perintah Allah? Ada perintahnya? Ada. Mana Diizinkan. dalilnya? Mana Rasulullah itu perintahnya? kata Allah. Mana perintahnya? Taatilah Allah Mana dalam mentaati perintahnya? Rasul. Mana Loh, perintahnya? Rasul mengizinkan. Mana perintahnya Kalau diperintahkan Allah jadi untuk wajib. menulis Kalau kepada diperintahkan si jadi Zaid tadi? wajib. Loh, Kan kamu nggak ada toh? diwajibkan tulis. Nggak ada. Lah emang Kalau ini jelas, kan boleh. Yeremia Kan nggak 32. dilarang. Itu kan cuma Makanan. perintah doang. Mana Ya. tertulis kalau itu Wahyu yang 21. baca Mami Wahyu Kana. 21 ayat Mana 5. tertulis? Tuliskanlah Mana? firmanku ini dalam Kitab satu Musa aja kitab. bukan ditulis sama Musa. Itu cuma perintah Pak Musa disuruh Oke, menulis. dan Bukan diam dulu, saya tunjukkan dalilnya nih, ya. Jika Saya kamu tunjukkan tidak dalil untuk kuat. mewakili semua. Ya, saya tunjukkan dalil untuk mewakili semua. Ya, Mikana ngelawan Oke. aku. Bahaya kamu Mikana. itu Itu kan Katolik dikatakan Mulai penghujat. tuh. Parah ini Mikana. kamu yang mengatakan itu penghujat, kamu yang mengatakan. Saya tidak mengatakan Kita Katolik yang penghujat. bilang tadi. Udah ini untuk mewakili ya bahwa penulis kitab suci ini jelas siapa ya, jelas Siapa? karena ada perintahnya. Siapa? Oke. Ya kalau Ini saya diperintahkan ambil emang ada 3 tertulis dalil. kalau penulisnya adalah Oke, Yeremia, saya adalah tunjukkan dulu Yeremia, dalil, Musa adalah jangan Musa. kejang-kejang. Saya tunjukkan dalil. Enggak Saya lah tunjukkan tuh, dalil jangan 3 aja. ya. Memang gini orangnya. Keluaran 17:14, Yeremia 30 Tadi ayat keluaran 2, 3 bukan Musa yang menulis Wahyu orang lain. 21 ayat 5. Bapak Siapa berfirman, coba penulis Wahyu? tuliskanlah firmanku itu dalam satu Siapa kitab. coba penulis kitab Ibrani? Oke. Jadi kalau memang jelas penulis kitabmu, Siapa penulis kitab Ibrani? ada nggak perintah Nggak Allah bisa untuk jawab. menuliskan firmannya itu? Ada. Loh, kenapa harus diperintahkan? Kan nggak wajib. Loh, lalu siapa penulis kitabmu? Berarti nggak jelas siapa Zaid bin penulisnya. Sabit. Zaid bin Sabit. Ya mana perintahnya? Mana perintahnya kepada Loh, si kenapa harus Zaid tadi? diperintahkan? Ada. Kan nggak wajib, kan nggak Lah, katanya- dilarang, kan dibolehkan. Ya. Ih, Berarti Kalau itu, diperintahkan Allah, berarti nanti itu jadi karangan si wajib. Zaid. Berarti itu karangan si Zaid kan bukan. begitu. Nabi Ada Zaid nggak bukan perintah Allah melarang itu kayak untuk nulis? Lukas. Ada perintahnya. Tidak dilarang. Kenapa harus diperintahkan? Nanti jadi wajib. Tidak dilarang. Kan nggak wajib. Loh, berarti nggak jelas siapa penulis kitabmu dong kalau begitu. Kok nggak Berarti itu jelas? karangan mereka. Jelas Ada nggak lah, perintah Zaid. Allah untuk menulis Zaid firmannya itu? jelas. Zaid itu penulis Wahyu. Lah kalau tidak Rasulullah ada perintah mengizinkan tulis Allah lah. untuk menulis Loh. firmannya dalam kitab, lalu Kenapa jelas nggak harus kitabmu itu? diwajibkan? Kalau ada perintah nanti jadi wajib. Kan nggak wajib nulisnya. Oh, berarti isi kitabmu nggak Yang wajib. lebih mengerikan itu Berarti adalah isi ketika kitabmu nggak diperintahkan untuk wajib. menulis tapi penulisnya nggak jelas. Berarti Itu isi berbahaya. kitabmu nggak wajib. Wajib lah dibaca, bukan Lah. ditulis. Ya mana perintah Allah Oh. menulis firman dalam satu kitab? Ya nggak ada karena nggak wajib. Nah, berarti Gimana nggak sih? jelas siapa penulisnya kalau begitu. Ya jelas penulisnya kan Zaid. Masa pertanyaannya nggak koheren? Dari mana kamu tahu? Ada perintah Allah? Ada. Allah tidak memerintahkan untuk ditulis, tetapi disuruh ikro. Daripada disuruh tulis tapi nggak jelas tulisnya, lah memang coba. Game over, Kita tahu game sendiri. over, saudara. Over. Tidak ada Over. ternyata perintah Tuhannya untuk menuliskan firman-Nya dalam Memang satu tidak kitab. diwajibkan. Tapi katanya Memang tidak wajib diwajibkan, membaca. tapi dibolehkan. Wajib membaca, bukan wajib menulis. Ya tapi nggak ada perintah Tuhanmu. Oh, Karena nggak wajib, boleh. Ayo coba mana Yesus mengatakan wajib mengatakan namaku ya Yeshua. game over. Game over. Udah cukup dulu diskusi. Mikana parah Mikana mah udahlah kalah PK, kalah debat, bubuk. Ya udah, aku bubuk. Ya udah, kamu menang deh, kamu menang. Nangis, Udah, kamu menang. jangan nangis, nggak minta maaf ya, jangan nangis. jangan nangis dong. Aku berasa bersalah. Nanti Mikana makin ditinggalin Oten gara-gara mengatakan Katolik itu penghujat. Ya,
Maaf Lah ya. yang mengatakan Untuk mereka sabda penghujat dikata- kan dirimu bukan saya. Lah Mikana mengatakan tadi kitab sabda itu adalah dari penghujat Yesus. Itu kan orang Lah, Kristen. kitab Gimana sabda sih? itu kan terjemahan, nggak ada mereka bilang seperti Emang itu. kan kitab Mikana semua terjemahan, Nggak nggak ada ada. yang aslinya. Loh, Kan nggak ada yang aslinya asli itu Mikana. ada di Museum Israel. Mana Bahasa Ibraninya coba ada. tunjukin. Kamu ini gimana sih? Masa saya tunjukin? Emangnya saya siapa? Nggak yang ada Nika, menyimpan aslinya nggak ada. naskah asli? Autografa Kok naskah juga di Bible sini nih? tidak ada. Uni, bentar, Mana bentar ada dulu, sabar di dulu, abad sebentar. Uni, bentar, diam dulu. Emang siapa saya yang menyimpan naskah kitab Karena suci? Mikana berbohong. Katanya ada di Israel nggak mungkin ada. lah. Yang menyimpan itu Mana pasti ada di Museum Israel kitab autografanya nggak Ya ada, Tuhan. bohong. Yang ada tuh ada teks Nah, Torah sedangkan di abad manuskrip di ke-10. tanganmu ada nggak? Di mana disimpan? Ada di Birmingham, di Tokapi ada. Di Birmingham itu ada, hanya berapa surat? Kenapa jadi 6.000 ayat? Di Tokapi ada. Mana ada nak? Jadi cuman sedikit ayat jadi 6.000 ayat yang ada itu adalah Birmingham itu Kristen. hanya beberapa Tadinya ayat. manuskripnya sedikit, Kok di bisa abad jadi ke-10 jadi 6.000-an banyak manuskripnya. ayat? Setidaknya tidak berselisih seperti kitabnya Mikana. Kitab Mikana ada sisi Birmingham itu hanya beberapa ayat. Kenapa jadi tapi di 6.000-an Tokapi ayat ada, ini? di Tokapi ada, di Tokapi ada. Tokapi ada. Bisa Ini pula jadi ini. 6.000-an ayat. Padahal Mana ada Birmingham jadi hanya 6.000 beberapa Yang ayat. aneh itu kitabnya Mikana di abad pertama cuma segini, tiba-tiba di abad ke-10 jadi banyak. Aneh kitabnya. Mikana ngetawain Bible yang tadinya cuma segini, di abad pertama di abad 10 jadi banyak. Coba lu bayangin, kita Birmingham isinya hanya beberapa Kan ayat, kok bisa jadi 6.000-an Lah, ayat? di Tokapi Kalau banyak, manuskrip kitab di Tokapi suci banyak. kita itu banyak tersimpan Banyak. di Museum Banyak Israel. di Tokapi. Ribuan Musim manuskrip di apa? situ. Coba musim Oh, apa haleluya. namanya? Coba musim Udah, apa? kamu pergi ke sana, Musim pergi apa? sana. Ya, pergi ke sana. Ke Nama Museum musimnya Israel aja nggak dong. ada. Minimal aku Ya, dong tahu. kamu aja Tokapi cuma sama Birmingham. Ya, cuman itu Nih beberapa kan? ayat, Loh, kok Uni. cuma Birmingham? Kenapa Di bisa Tokapi jadi lengkap. 6.000-an? Di Tokapi lengkap, Tokapi lengkap. Ye. Coba tunjukin nama musim Udah, yang Uni. menyimpan Cukup dah, Uni. naskahnya Kita mana. ini kayaknya jadi debat Dah, musim udah ini. capek. Udah Bukan. capek. Iya, karena aku bukan emak-emak yang ini ya. Lo tadi udah kayak mama kayak gitu. Ya karena kamu itu bawa referensi dari data Wah, yang Kristen mengatakan dikatakan kitab suci penghujat itu sama Mikana. Wah, pantesan Mikana dongeng. tinggal dan lainnya. Ya kalau Wah, ada Kristen yang dikatain mengatakan itu kitab penghujat, suci ini Mama. dongeng dari kejadian sampai wahyu, pasti itu Faktanya bukan Kristen. gitu. Itu kan Ya, ilmiah. kalau ada orang Kristen mengaku-ngaku Kristen tapi Ih, mengatakan masalahnya kitab ini suci penuh ini kitab dari sabda kejadian orang sampai wahyu adalah terpelajar dongeng, semua. itu bukan Mikana, Kristen. Jelas itu cuma nyamar. Mikana ngatakan Oke, udah orang-orang cukup yang dulu jujur ya. mengatakan dia Oke, udah cukup Dah. dulu Unirifa ya. Terima kasih. closing dong aku, closing dong. Ya udahlah Boleh nggak closing. closing? Tapi kamu jangan framing kitab suci ya. Kalau closing aja. Framing? Ih, belum juga closing. Oke. Iya, karena kamu itu kebiasaan gitu. Iya, jangan homine. Seru ya Mika ya. Besok lagi dong temanya lain yuk. Yuk seru loh, aku suka loh. Pertama, terima kasih kepada Mikana telah membantu diskusi aku dengan membawakan kitab Keluaran pasal 3. Makasih ya, kalau nggak tadi aku lupa. Ya, kalau bukan karena Mika, aku nggak bisa mengatakan kebenaran. Ya, aku adalah bunda gembala penginjil sejati yang mengikuti perkataan Yeshua. Beda kayak Mikana suka mengingkari. Maaf, ini jujur ya, ini jujur. Baiklah teman-teman, terima kasih diskusi kita kali ini sungguh luar biasa. Aku bersemangat ya, aku sangat bahagia dengan diskusi ini karena aku bisa melihat Mikana itu kalau lagi tantrum gimana. Ya, seperti itu. Karena besok kita bahas tema lain lagi ya, judulnya adalah apakah Bani Israel menyembah Allah atau menyembah Yeshua? Gimana Mikana, berani nggak? Mikana berani nggak? Mikana berani nggak? Iya Berani nggak? dong. Ayo. Aduh, di Mantap. sini aja kamu nggak bisa jawab. Nggak ada nabi satupun mana? yang kamu imani dari Nabi Israel yang Ada nyembah di Allah. Al-Quran, ada. Semua Nabi Israel nyembah Allah. Al-Quran itu kan dari Al-Fatihah Mau sampai lagi? Anas itu sumbernya dari nabimu. Walaupun Iya, kalian dari menyanyi. orang benar. Betul. Iya, tapi kan hanya satu orang. Iya kan dia nabi. Sedangkan nabi kamu mengimani banyak nabi dari dong. Israel, tidak Kalau ada satupun itu nabi banyak dari Israel yang kumpul-kumpul sembah mah bukan Allah. wahyu tapi pengumuman. Ada. Ya nabi ya sendiri-sendiri lah, kalau nabi kumpul-kumpul dia berarti ketuanya orang Kristen. Bukan Enggak gitu dong, masalahnya, satu kamu paket. mengimani Mana sih? banyak nabi Ya, dari nabi ya Israel, sendiri-sendiri tapi lah. tidak ada satupun nabi tersebut yang beriman atau sembah Allah. Lah karena nggak ada Itu, lagi Umi. teks tertulis tentang nabi itu yang benar karena udah nggak ada. Nah, Semua itulah ada kita tuduhan, itu karangan. namanya udah menuduh itu. Loh, itu Karena fakta, tidak ada kata satupun Bang nabi Herman dari juga Israel yang gitu, sembah bukan? Allah, lalu kamu Kok tuduh tuduhan sudah Kristen diubah-ubah. sendiri mengakui Itu kok autografanya Bible nggak ada, sedangkan lo batu dan aja nggak ada, masa tes tertulisnya ada. Makanya Gimana sih? kasihan ini.
Septuaginta aja di abad keempat adanya Septuaginta. Teks apa namanya, teks Sinaiticus abad keempat adanya. Mikana ngaku-ngaku mah nggak tahu ih, malu ih. Nggak tahu ih, malu ih. Ya oke Mikana ya, belajarlah untuk akademis. Saya cuma saran saya kepada Mikana adalah, Mika, kembalilah menjadi orang yang ilmiah karena Mikana pernah kuliah ya. Jangan cuma ke doktrin, ilmiah lah. Diskusilah menggunakan literasi. Bentar dulu nih, saya tidak ke doktrin, justru saya menunjukkan dari dalil dalam kitab suci. Masa saya nggak boleh menjelaskan closing? Mikana nggak asik. Boleh nggak closing nih? Ya udah. Boleh nggak closing? Oke. Ini adalah himbauan buat teman-teman Kristen dan Muslim lainnya. Kalau mau diskusi, jangan kedepankan asumsi nomor satu, tapi kedepankan data. Kita boleh menolak data kalau kita bisa membantah data itu data yang valid. Tapi kalau kita tidak bisa membantah data itu data valid, lalu kita katakan data itu tidak valid, itu namanya asumsi liar. Itu namanya penolakan terhadap ilmu pengetahuan. Jangan begitu ya, Dek. Nggak boleh. Nah, saya sebagai Bunda Gembala selalu mengambil data-data dari, bukan kalau tentang agama lain, nggak dari agama saya, tidak dari sudut pandang orang Islam, tapi dari sudut pandang mereka yang mengakui agama itu sebagai agama yang benar supaya lebih objektif. Tapi tidak apa-apa kalau Mikana menolak literasi dari sesamanya Kristen, itu bukan urusan saya tapi urusan Mikana. Dan saya telah menunjukkan bahwa umat Islam itu ketika ditanya menjawabnya menggunakan dalil dan data konkret dan jelas, tak mutar-mutar. Baik, terima kasih buat Mikana waktu dan kesempatannya. Besok kita jumpa lagi dengan tema, apakah Bani Israel Musa Abraham itu penyembah Yeshua atau penyembah Allah Subhanahu wa taala. Besok berjumpa lagi bersama Unirifa versus Mikana ya. Mikana siapkan besok minumnya yang banyak dan juga vitamin menghadapi si Bunda Gembala Rifa ini. Oke, terima kasih Mikana. Iya, jadi gini ya. Kalau saya itu memang saya menolak pandangan-pandangan dari manusia, siapapun dia, ngaku-ngaku Kristen sekalipun. Oh, Yesus manusia. Ini udah mulai panik ini, kejang ini. Kok Yesus dikatakan saya mau dia kan manusia. bernarasi. Oh iya. Tapi jangan menghujat Yesus lah. Dia kan manusia. Uni, kamu itu kayaknya amnesia ya? Enggak, Mama. Bukan amnesia. Saya cuma ngingetin. Iya, makanya kamu Yesus. tuh jangan kebanyakan nyerocos, amnesia tuh kamu. Tapi udah dibilang namanya Yeshua. Saya panggil namanya Yeshua. Itu makanya kamu tuh jangan kebanyakan asumsi, framing, fitnah. Makanya kayak gitu kan jadinya. Fitnah, Mikana depan terang-terangan fitnah. Maksudnya jangan menghina Yeshua depan saya. Itu makanya aku bilang orang. Itu makanya kamu bilang tadi banyak minum vitamin, itu sebenarnya untuk dirimu. Karena kamu amnesia. Saya minum vitamin, ini minum magnesium saya. Enggak, saya enggak amnesia. Berarti harus banyak karena dosisnya. Karena kamu mengatakan bahwa dia Yesus, kan Mikana aja yang kembali ke TKC. Wajar dong saya salah. Kan saya sudah kasih tahu sama kamu dari tadi. Ya udah, kenapa tadi Mikana mengatakan tidak mau menerima pernyataan manusia, Yesus kan manusia. Ya udah, nanti saya banyakin. Nggak panik, cuma mau nasihatin Mikana. Mikana mau ubi nggak? Saya mau closing statement aja. Mau labu nggak? Mau labu nggak? Mau labu nggak? Enak loh labu, jadi pintar kita makan labu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut jadi Ika. pintar apanya? Orang dikasih tahu namanya Yesus dari tadi salah ngomong terus. Makanya iya, kamu tuh banyak dia vitamin nih. Kamu tuh udah live siang malam sih. Siang malam. Iya kan saya peninju sejati. Padahal berulang-ulang udah saya kasih tahu, tolong panggil namanya. Iya, Yeshua. Jadi gini ya saudaraku, saya memang menolak keras pandangan-pandangan manusia karena kitab suci saya mengajarkan kepada saya. Udah diam dulu lah, itu kamu jangan ini dulu, jangan panik dulu. Ya, panik terus nih sini. Nggak kaget aku kok Mika menolak Yeshua sebagai manusia. Maksudnya gimana itu? Yeshua Hamasiah, udah diam dulu. Yeshua Hamasiah bukan manusia, dia adalah Elohim itu sendiri. Udah jadi panjang lagi. Ini gimana nih? Aku nggak bisa. Closing statement nggak bisa, guys. Panik terus nih si Uni ini loh. Ya panik aku. Kok Yeshua bukan manusia? Apa yang kamu minum itu tadi? Kebanyakan minum, kebanyakan dosis sekali makannya. Kebanyakan makan labu. Saya baru ngomong udah panik terus sih. Panik aku. Panik. Masa Yeshua bukan manusia? Kaget aku. Iya. Ya
Ya nggak apa-apa bagimu manusia itu kan menurutmu. Bukan Kalau- kata dia anak manusia 81 kali dalam Bible. Oh ya. Udah, ya ampun Tuhan, makanya ih, ini sama lakinya nih gimana ini? Jangan bawa-bawa masalah rumah tangga lah Mika. Oh ya, maaf, Mika mah maaf, gitu Dominic. Apa dimaafin. Aku ngomong dipotong terus, woi. Iya. Kaget aku, Yeshua bukan manusia. Padahal kan dia ngaku manusia 81 kali bilang. Lanjut. Iya, jadi Tuhan Yesus Hamasiah kan mengaku anak manusia itu sebutan metafora ya, karena ya ampun itu kejut lagi. Ya nggak apa-apa gitu loh. Bagimu Yesus Hamasiah itu hanya manusia, nabi, nggak apa-apa. Artinya masih tokoh nyata lah ya. Mohon maaf dengan segala hormat, sedangkan bagi saya Tuhanmu itu tidak ada kan gitu. Kalau menurut pandangan masing-masing kan gitu. Tapi gini saudaraku, tadi saya bilang ya, saya menolak keras pandangan-pandangan manusia karena kitab suci saya mengajarkan di Galatia 1 ayat 7 sampai 10. Jangankan manusia, malaikat saja yang memberitakan lain daripada isi kitab suci ini harus ditolak. Apalagi ada lagi yang ngaku-ngaku Kristen tapi kitab suci ini katanya dongeng. Ditolak keras dong ya, karena ini firman Elohim dari Kejadian sampai Wahyu. Apapun kata orang saya tidak peduli, yang jelas firman Bapa ini dari Kejadian sampai Wahyu itu hidup berkuasa dan saya sudah mengalami apa yang tertulis dalam kitab suci ini ya. Saya mengalami banyak nubuatan di dalam kitab suci ini, saya juga ikut mengalami. Itulah kenapa saya sangat percaya dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Bapa Yahweh Yeshua Hamasiah, bukan karangan manusia, bukan halusinasi, bukan dongeng. Kemudian saudaraku, kalau saya diskusi itu memang lebih menyiapkan dari Kejadian sampai Wahyu itu yang sering saya baca. Kalau Uni ini kan dia itu udah menyiapkan pandangan-pandangan orang-orang yang tidak terima Tuhan Yesus Hamasiah ya. Jadi yang dibawanya itu di sini gitu loh. Sementara kalau saya tidak peduli apa pandangan-pandangan mereka, yang saya pedulikan adalah isi kitab suci ini. Ya makanya aku bilang kalau mau diskusi sama saya, mari kita bahas isi kitab suci ini dan juga isi kitabmu. Gitu ya. Kalau Uni ini kan bawa pandangan-pandangan orang yang menolak Tuhan Yesus Hamasiah, yang menolak kitab suci ini. Nah, itu telah tadi maka aku bilang udah Uni nggak usah bawa pandangan-pandangan orang yang menghujat Tuhan Yesus Hamasiah. Jadi gitu saudaraku. Nah, terima kasih ya Uni sudah berdiskusi sama saya. Ya Mika, seru ya Mika ya. Asik loh ya. Asik kan diskusi sama aku kan. Ya karena saya asik. NVD saya ngasih ke tadi ya udah. Oke, besok tema kita itu ya, apakah Musa dan Abraham menyembah Allah atau menyembah Yeshua? Deal? Oke. Oh iya. Hah? Ya betul. Nah, gitu dong. Oke, baik. Teman-teman, aku tutup ya yang di YouTube, aku live streaming sendiri di Oni Riva ini ya. Dadah Mikana, terima kasih banyak. Besok jumpa lagi jam-jam yang sama ya, Dek. Tapi senyum dulu dong, Mika. Oke. Ya, damai makasih, ya, Oni. kita damai walaupun kita berbeda keyakinan, kita damai, tidak saling membenci karena kebencian itu datang dari si jahat. Nggak mungkin kita saling benci kalau kita merepresentasikan agama kita. Oke? Tapi benar nggak itu Halo. dari hatimu? Benar nggak itu dari hatimu? Jangan kamu bertakia. Karena kemarin aku makan sama siapa itu si bidadari siapa namanya? Kamu marahin dia. Kamu kenapa kamu makan sama orang kafir? Kamu bilang Nggak ada, nggak ada. makanya dia ini Mika dengar ya. masih Kami ada itu datanya. bertaki- Mana di videonya? Dulu. Bentar. Mika nak dengar Katanya ya. damai-damai Itu saling kalau- mengasihi. Ternyata ketika saya makan Iya, sama lagi, siapa bentar namanya dulu, si saya lagi bidadari siapa jelasin. namanya? Orang Islam. Nggak tahu, nggak Kami kenal. makan bersama Mika. dengan orang Islam. Dengar Mana dulu, Uni Riva Mika. guys? Dimarahinnya. Bukan. Dimarahin. Kenapa Mika. kamu ketemu sama Mikana? Mikana itu kan Iya, kafir. Kenapa Mikana. kamu makan sama orang kafir? Kata si Mana Uni ada kemarin. itu? Fitnah. Mika, dengar ya Mika. Dengar Mika, dengar ya. Kami itu kalau boleh pun bertakia, itu kalau kami ketakutan. Saya kan nggak takut sama Mikana, ngapain saya bohong. Mikana di dalam agama kami, dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 tidak terlarang kalian Udah berbuat cukup baik Uni, kepada udah. orang. Nanti saya Tadi cari lagi dituduh. videonya yang di mana Uni Udah lah. memarahin siapa namanya si bidadari itu. Nggak tahu, nggak kenal. Lupa. Ada lupa Di saya Mikana karena udah ternyata lama. dendaman ya teman-teman. Ternyata Mikana dendaman. Bukan ya, karena ya kamu ampun. itu ya
bermuka dua. Amikana mas saudariku. uzon sama Kamu bilang kita harus damai, aku saling bermuka mengasihi dua, muka aku katanya. cuma satu. Amikana dasar Amikana menghina aku. Dibilang muka aku dua. Muka aku satu. Manis ini dibilang muka dua. Ini karena parah. Emang ada muka aku lagi. Ini karena parah mah. Gak bisa Iya, menerima karena kita kenyataan pernah ini. makan sama orang Islam. Udah boleh turun Rifa ya, marahin. Ya udah turun lah kalau gitu. Mana ada ya. Suka-suka kalian yang makan pakai duit kalian. Kok saya marah. Aneh. Udah ya, boleh turun Iya, lagi. ya, silakan turun. Udah, senyum lagi dong sekali lagi. Oke, Dadah, Kak.